Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Pasa dari kelas 105. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT yang telah saya buat dengan tema sistem ekonomi dan dengan judul sistem ekonomi komando. Apa itu sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasi sumber daya yang dimiliki, baik pada individu maupun organisasi. Perbedaan antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia ada di antara kedua sistem tersebut. Lalu, apa itu sistem perekonomian komando? Sistem perekonomian komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat penting, dominan, dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Disebut juga sistem ekonomi terpusat atau sistem perekonomian sentrala atau sistem perekonomian etaisme. Sistem ekonomi komando dijalankan berdasarkan Karl Marx tahun 1818 sampai dengan 1883 yang tercantum dalam bukunya Das Kapital dan Manifesto Komunis. Menurut Karl Marx, dengan sistem ekonomi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, maka fungsi-fungsi produksi akan lebih efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi bebas. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perseorangan hampir tidak ada. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Lalu yang ketiga, kebijakan segala perekonomian diatur oleh pemerintah sehingga segala keputusan dalam perekonomian berada di tangan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Negara penganut sistem ekonomi komando yaitu Kuba, Korea Utara, Jepang, Perancis, Cina, Vietnam, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Uni Soviet. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.